Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma fa inna nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa istanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala. Di kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita dimudahkan olehnya melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, ke masjid ini dalam rangka menuntut ilmu, talabul ilmi. Kita berharap semoga Allah Taala berkenan melimpahkan karunia-Nya kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Para ikhwan Allah Subhanahu Wa Taala, kasih semangat, ngomong ngantuk nih. Kasih semangat ya. Alhamdulillah, ini materinya tadi luar biasa ya. Meskipun saya tidak mendengarkan dari awal, tapi melihat antusias para ikhwan tuh, saya ngambil satu pelajaran. Ternyata kalau jadi ustadz itu bukan hanya jadi ustadz saja, harus siap ditanya macam-macam kan. Harus siap jadi psikolog, ditanya bagaimana cara biar anaknya doyan makan. Nah itu kan bukan, sebetulnya salah tanya, itu bukan kepada ustadz ya. Tapi satu pelajaran penting buat saya, ternyata memang ya ustadz itu memang harus bisa segala hal. Itu saja ya. Pada saat Allah Subhanahu Wa Taala, perkenalkan saya Miftahul Iman ya. Saat ini tinggal di Semarang ya. Kalau asli sebetulnya dari Maos ya. Dari pondok itu yang sekitar 400 meter lah, pondok Al-Fatah Maus. Saya sekarang berdomisili di Semarang, menantu dari Ustaz Mutahid Kasih. Alhamdulillah, saya terakhir kesini sudah lama sekali, sampai saya aja lupa kapan. Tapi saya masih ingat saya pernah kesini ya. Alhamdulillah sekarang kesibukan di Semarang, Maisha juga ya beribadah kepada Allah ya, sama-sama. Pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengawali kajian kita, silahkan bawa Al-Quran, bawa Al-Quran, dibuka. Tahu sudah ada fotokopiannya ya? Sudah ada fotokopiannya di makalah itu ya. Itu surat apa? Saya lupa. Bunyinya apa bunyinya? Oh, para iman dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita awali dulu ya kajian ini. Kita awali dengan membaca Al-Quran dulu, seperti yang sudah ada di makalah, biar lebih kita mendapatkan barokah ya. Maka nanti biar mudah saya mencontohkan, nanti panjenengan tinggal ngikuti saja ya, biar suaranya sama.
Insya Allah gampang, pakai model yang gampang insya Allah. Sudah punya makalahnya semua ya? Baik, kita awali dulu, saya bacakan nanti panjenengan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin mim ketemu ba dibaca dengung dulu ya. Wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan judulnya adalah kunci rizki berkah. Kalau panjenengan disuruh milih ya, ini matang Bapak Lin. Kalau panjenengan disuruh milih kira-kira niku gadah rizki kathah mboten berkah nopo rizki berkah mboten kathah? Susah. Mboten nonton pilihan ketiga, Pak.
Senengnya menungso ngoten nggih, dikasih pilihan dua pilihnya yang ketiga. Bu, mireng no mboten Bu? Ngantuk no mboten Bu? Mboten nggih. Nek panjenengan disuruh milih Bu, kinten-kinten milih rizkine kathah mboten berkah napa rizkine berkah tapi mboten kathah? Berkah mboten kathah. Oh berarti cocok nih wong bapake ngoten nggih, ibuke nggih ngoten. Kenapa sih enggak seperti permintaan kita, rizki kathah tapi berkah? Gini betul. Kalau jenengan suruh milih berarti milihan apa? Rizki kathah tur berkah. Masya Allah ya. Para Allah Subhanahu Wa Taala, itulah keinginan kita. Keinginan manusia tuh pengennya begitu banyak, kemudian apa? Berkah. Lo kinten-kinten nonton bukan sing nolak naik kata semantan itu. Saya kira nggak ada, tapi nanti nggak imbang kehidupan ini. Ya, rizkinya banyak, masing-masing udah punya uang, jenengan mau bangun rumah, meh ngongkon sinten. Mboten nenten, ngongkon tanggane lho kula nggih pun kathah kok, mboten perlu duit. Nah, mboten saged. Jadi nanti tidak ada keadilan dari Allah. Maka disinilah kadang tuh apa yang kita inginkan belum tentu kita dapatkan. Hanya para Allah Subhanahu Wa Taala perlu diingat ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan harta kepada seseorang, si A rezekine kathah, ya, si B rezekine sithik. Ketika Allah memberikan kepada si A berupa rizki yang banyak, rizki dalam tanda kurung atau sama dengan harta banyak, sedangkan si B sedikit, belum tentu yang banyak hartanya ini disayang Allah. Gini benar? Belum tentu. Demikian juga orang yang hartanya sedikit oleh Allah belum tentu karena Allah benci sama dia. Ya? Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberikan harta kepada seseorang itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan harta kepada si A misalkan. Bisa jadi karena memang Allah cinta kepada orang tersebut, bisa jadi. Dan contohnya banyak. Yang menunjukkan dari mana kita tahu kalau Allah cinta kepada orang tersebut, dengan harta yang Allah titipkan itu bisa menjembatani dia, bisa sebagai wasilah, bisa dijadikan alat agar dia bisa meraih surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Diinfakkan fisabilillah, ya, sebagaimana sahabat Umar tuh, kalau Umar punya harta kemudian ditulis mahbusun fisabilillah, ya, punya kuda ditulis mahbusun fisabilillah, punya pedang ditulis mahbusun fisabilillah, punya keledai ditulis mahbusun fisabilillah. Apa artinya? Artinya adalah tertawan dan hanya digunakan untuk di jalan Allah. Kalau Allah titipkan harta kepada panjenengan, kemudian dengan harta itu panjenengan semakin, ya, semakin semangat, ya, di dalam beribadah, kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka itu menjadi tanda kita husnudzan bahwa Allah cinta kepada dia. Contohnya sinten? Nabi sinten sing sugih?
Nabi Sulaiman. Ya, dengan hartanya kemudian dia bisa memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Berarti Allah memberikan harta kepada seseorang itu bisa jadi sebagai cinta Allah kepada sang hamba. Atau sebaliknya, bisa Allah berikan kepada seseorang itu justru sebagai tanda bahwa Allah benci kepada orang itu. Allah benci kepada sang hamba. Bisa jadi. Contohnya sini Qarun. Banyak, bahkan dijelaskan dalam Al-Quran apa? Kunci-kunci perbendaharaan kekayaannya saja itu tidak mampu dipikul oleh 10 orang. Kuncinya mawon, Pak. Qarun punya harta sangat banyak. Hartanya itu mesti dimasukkan ke gudang-gudang. Dan gudangnya sangat banyak. Gudang-gudangnya itu dikunci. Nah, kuncinya dikumpulkan jadi satu, diikat, diangkat 10 orang boten kuat. Niki napa ne? Kuncine mawon. Napa melih napa? Harta kekayaannya. Makanya sampai sekarang itu diibaratkan jadi harta apa? Harta karun. Korun sebab orang Indonesia ngomong kol kan jarang, artinya apa? Harta karun. Saking banyaknya. Tapi apakah Allah cinta kepada dia? Kita sepakat, kita tahu, kita yakin bahwa Allah tidak cinta kepada dia. Tapi Allah sebaliknya benci kepada korun. Nggak usah jauh-jauh sekarang. Orang kalau ditanya orang terkaya di dunia, atau jangan di dunia lah, di Indonesia niku muslim nopo senes? Islam muslim mau apa bukan? Bukan. Kalau Allah nitipkan harta kemudian sebagai bentuk cinta kepada sang hamba, maka tidak mungkin orang terkaya di Indonesia, apalagi yang terkaya di dunia adalah orang kafir. Tidak mungkin. Sebaliknya, ya, kalau memang seperti itu seharusnya yang paling kaya siapa? Orang Islam. Tapi karena kita tidak tahu bahwa harta yang Allah titipkan kepada kita itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita atau sebaliknya. Makanya jangan iri kepada orang lain. Lah, ketoken dhek yo jarang nang masjid sholat. Aku ketemu paling yo bar nang apa? Jumatan mawon. Tapi kok rezekine Masya Allah. Ya, mobilnya 5, motornya 7, ya, rumahnya besar. Lo aku ini lo rajin ibadah kan apa? Motornya siji ya motor. Nah, nek tinggo kudu ngontel sih, kok ning dalan wis mlaku apa? Macet-macet pas nanjak mboten kuat. Maka dari sini kita tahu bahwa harta banyak dan tidak itu tidak berkaitan dengan Allah cinta kepada seseorang, tidak mesti. Maka mulai sekarang mboten usah napa? Mboten usah iri, meri, mboten usah. Ya, seberapapun kondisinya, apapun keadaannya itu yang terbaik. Makanya ya, yang kita cari itu yang apa? Yang berkah, mboten apa? Mboten kathah iki napa mboten? Bu, sing digoleki niku sing berkah apa sing kathah? Lho wis dikandani mau kok malah balik meneh dipun, Pak. Para ikhwan dan Allah Subhanahu wa taala, justru apa?
Justru banyak orang yang diberi banyak harta itu kebanyakan itu sebaliknya, sebagai bentuk Allah benci kepada orang itu. Ya, makanya mana yang menunjukkan itu? Bisa dilihat di dalam surat Al-An'am ayat 44. Ya, saya kadang pokoknya lompat-lompat ya. Itu makalah silakan dibaca saja. Yaitu saya sampaikan yang lainnya untuk tambahan referensi. Di dalam surat Al-An'am ayat 44 Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru tatkala ma dzukiru bihi, tatkala mereka lupa dengan apa? Madzukiru bi, dengan peringatan-peringatan dari kami, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika orang itu sudah tidak memperhatikan tentang halal dan haram, nopo mawon dianggap halal, apa saja bisa dan boleh dilakukan. Kalau orang sampai sudah beranggapan seperti itu, Allah mengatakan apa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami akan bukakan seluruh pintu-pintu agar dia bisa mencari harta. Justru apa? Dimudahkan untuk dia mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Ya. Ini Al-Quran mengatakan seperti itu. Justru ya, kalau orang tidak sholat, orang tidak pernah datang ke masjid, ya, sholatnya nggak tahu lah dikerjakan apa tidak, ngaji apalagi tidak pernah datang, kok kemudian rezekinya lancar saja, maka ini ayatnya. Ya, hati-hati. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ala ma'asihi." Kata Rasulullah SAW, ketika kamu melihat ada orang yang diberi harta sebanyak-banyaknya, padahal kamu tahu dia orang yang senantiasa berbuat dosa, dia orang yang senantiasa berbuat maksiat, Rasul mengatakan fa'lam annahu istidraj. Maka ketahuilah sesungguhnya itu adalah apa? Istidraj. Napa istidraj? Dilulu niku napa to? Diangkat setinggi-tingginya kemudian apa? Untuk dijatuhkan. Rasanya lebih apa? Lebih nyesek, lebih sakit. Itu istidraj namanya. Maka tidak usah heran, ya, tidak usah heran. Nah, para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bercerita tentang rizki berkah, ya, maka yang pertama harus dipahami bahwa rizki itu tidak harus sama dengan apa? Harta. Ya, rizki itu tidak sama dengan harta. Harta termasuk dari rizki, tapi keluarga, ya, anak istri yang soleh solehah, taat beragama itu rizki. Anaknya gampang dikandani niku nggih napa? Rizki. Segala hal yang baik itu namanya apa? Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Niku setunggal. Tapi kali berkah. Berkah niku napa sih? Ya. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, yang namanya berkah itu adalah al-barakatu kullu ma tuzidukum fi ta'atillah.
Yang namanya yang namanya keberkahan itu adalah segala kondisi yang bisa menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kondisi, kondisinya apa saja? Mau sehat atau sakit, mau miskin atau kaya. Yang namanya keberkahan, apapun kondisinya, itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang sehat itu berkah. Dino betul. Tidak setiap orang yang sehat itu apa? Berkah. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang sehat diberikan kesehatan oleh Allah, tapi dia bukan apa? Bukan ibadah, tidak ibadah. Dalam kondisi sehat, dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya berkah itu tidak mesti sehat. Bisa jadi memang sehat bagi sebagian orang, tapi bisa sebaliknya, sakit itu bisa menjadi apa? Berkah. Kalau apa? Dengan sakitnya itu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampangannya ngoten, misal ya, ada orang yang gali tanah, yang gali bikin sumur. Kemudian tiba-tiba dari atas apa? Ada yang melempar uang 100.000. Senang dong kan? Wah, duit 100.000 cukup. Diambil. Kemudian ada uang turun lagi dari atas, uang kertas 50.000, diambil apa kan? Diambil. Perasaannya senang dong kan? Senang. Tapi begitu yang ketiga kalinya dilempar dengan kerikil. Pripun, Mbak? Misu-misu. Minimal apa? Menghadap ke atas. Sopo toh? Sembarangan apa? Ngelempar kerikil. Loh, tadi pas ngelempar uang tidak lihat ke atas, langsung diambil masuk kantong, senang. Nah, ini dilempar kerikil kok malah menghadap ke atas, misu-misu. Kadang tuh seperti itu. Ada orang ketika sehat lupa, ya, tapi ketika sakit baru ingat. Makanya bisa jadi sebagai bentuk rasa cinta Allah kepada si hamba, Allah berikan dia sakit. Justru dengan sakit itu dia semakin dekat dengan Allah. Contohnya Nabi Sinten, Nabi Ayub alaihissalam. Berapa lama beliau sakit? 18 tahun kurang lebih. 18 tahun sakit, bayangkan. Konten jenengan pernah nate sakit 12 tahun? Mau sakit gigi mawon sedinten apa rasane? Rasane wis ora karu-karuan kok. Ya. Sariawan mawon 2 hari ngomongnya apa? Sariawan orang mari-mari. Nah, padahal cuma sariawan. Padahal Nabi Ayub alaihissalam beliau sakit 18 tahun dan sakitnya sakit ringan maupun parah. Sakit parah, sakit nopo? Korengan, kusta atau nopo lah. Yang kemudian apa? Meridili itu. Ya. Tapi dengan rasa sakit itu, ya, ujian demi ujian begitu luar biasa, tidak menyebabkan Nabi Ayub menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Justru sebaliknya, Allah cinta atau benci dengan Nabi Ayub? Kita sepakat. Allah cinta dengan Nabi Ayub alaihissalam, tapi ujiannya luar biasa. Contoh kedua, misalkan Rasulullah alaihissalam. Ya, sahabat Ibnu Mas'ud pernah datang ke rumah beliau alaihissalam. Kemudian tanpa sengaja itu sahabat Ibnu Mas'ud megang kulitnya Rasul. Dan sahabat Ibnu Mas'ud kaget. Ya, kaget luar biasa. Karena apa?
karena Rasul sedang demam dan sangat tinggi demamnya. Ya, kata Ibnu Abbas, innaka la tu'abu wa'dan syadidan. Rasul, Anda demam tinggi sekali. Kata Rasul, ajal, ya. Kata Rasul apa? Inni la u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Kama qala alaihi wasallam. Rasul mengatakan demamnya yang saya rasakan ini 2 kali demamnya yang kalian rasakan. Artinya apa? Rasa demamnya panas, rasa sakit yang dialami oleh Rasul itu 2 kali dibandingkan apa? Sakitnya kita. Kalau panjenengan demam rasanya greges ra karuan, Rasul 2 kali. Panas banget. Apakah ini menunjukkan bahwa Allah tidak cinta kepada Rasulullah alaihissalam? Tentu tidak. Kita semua yakin seyakin-yakinnya Allah cinta. Tapi lihat, Allah menguji dengan ujian yang luar biasa. Atau misalkan jenengan nanti mirang ada seseorang bernama Abu Qilabah. Dereng nanti ini pernah dengar apa dereng? Abu Qilabah belum? Abu Qilabah ini adalah seorang ulama yang kondisinya buta. Kondisinya buta, buntung, tidak punya kaki, tidak punya tangan. Dan dia hidup sendiri, ditinggal oleh keluarganya. Dia tinggal di tenda, kemudian hanya ada 1 anak kecil yang istilahnya apa? Yang merawat dia. Beberapa biasanya yang nyuapi, yang segala macam tuh anak kecil. Sampai 3 hari anak kecilnya tidak kembali. Belum kembali. Artinya Abu Qilabah ini apa? Belum makan, belum minum selama 3 hari. Ternyata ada tentara datang ke situ, kemudian dicari anak itu, ternyata anak itu sudah dimakan binatang buas. Ketika berita itu sampai kepada Abu Qilabah, apa kalimat yang diucapkan oleh Abu Qilabah? Beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Abu Qilabah mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku, melebihkanku dibandingkan hamba-hamba yang lainnya. Padahal kondisinya apa? Seperti itu. Buta, buntung tangan dan kakinya, tidak makan kecuali kalau ada yang nyuapi. Sudah 3 hari tidak makan, tidak minum. Ya, ini luar biasa. Kisah yang terakhir adalah ada seorang wanita Ansor, ya, datang kepada Rasul alaihissalatu wassalam mengeluhkan tentang penyakit ayan. Ngertos nih? Penyakit ayan itu nek kumat ngoten nggih. Nah, enggak sadar kondisinya. Wanita ini, sahabiah ini menghadap Rasul, mengeluh kepada Rasul, minta agar didoakan supaya apa? Sembuh. Ya, doanya Rasul kan manjur seketika. Tapi apa? Rasul tidak langsung mengabulkan permintaannya. Rasul tanya dulu. Rasul mengatakan, in syi'ti, kalau kamu mau, aku akan doakan kepada Allah agar penyakitmu sembuh, penyakit ayannya sembuh. Atau pilihan yang kedua, kata Rasul, wa in syi'ti, kalau kamu mau, kamu tetap berada dalam penyakitmu dan bersabarlah, dengan itu kamu akan dijamin masuk surga. Pilih mana? Nek jenengan ngoten pilih mana, Pak? Hah?
Surga mawon. Lah penyakitnya ayan lho, Pak. Alhamdulillah ya, insya Allah. Wanita ini ketika mendapatkan informasi seperti itu mengatakan, saya bersabar saja Rasul, tidak usah didoakan supaya apa? Supaya sembuh. Saya bersabar. Tapi Rasul, saya minta didoakan karena saat penyakit saya kambuh, namanya ayan kan tidak melihat situasi dan tempat, tidak melihat waktu, sewaktu-waktu akan apa? Muncul. Nah, saat penyakit saya ini muncul, Rasul mohon didoakan agar aurat saya tidak terlihat. Masya Allah. Padahal secara hukum fikih berdosa bukan? Saat auratnya terbuka dalam kondisi seperti itu berdosa bukan? Tidak berdosa. Karena itu di luar kesadaran, di luar kontrol dia. Tapi sahabat mengatakan, saya minta doakan supaya saat saya sedang terkena penyakit ayan itu aurat saya tidak terbuka. Maka didoakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika muncul penyakit ayan itu Allah tutupi aurat. Nah, para ikhwan dari Allah Subhanahu wa taala, ini kisah-kisah menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya sakit itu belum tentu apa? Musibah. Yang namanya sehat belum tentu nikmat. Belum tentu. Tergantung apa? Tergantung memberikan manfaat baik atau tidak. Maka inilah yang dinamakan dengan berkah. Kullu ma tuzidukum fi ta'ah. Segala kondisi yang bisa membuatmu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini kita tahu bahwa kalau kembali kepada pertanyaan pilih rizki kathah mboten berkah nopo rizki berkah mboten kathah, jawabannya nopo? Masih kencang jebule ya. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Silakan bisa dilihat di makalah. Ternyata rizki berkah itu memiliki ciri-ciri. Ya, rizki berkah. Rizki yang kita peroleh itu berkah atau tidak, kita bisa melihat. Para ulama menjelaskan banyak, tapi saya ambilkan beberapa saja. Ya. Yang pertama, bahwa rizki itu dikatakan berkah kalau hati kita semakin apa? Tenang. Hati kita semakin tenang. Dapat berapapun ketika jualan. Hari ini jualan dapat 50.000. Rasanya apa? Alhamdulillah. Berikutnya dapat 100.000. Rasanya apa? Alhamdulillah. Hari berikutnya dapat 10.000. Pripun? Alhamdulillah no betul. Ini kata malaikat loh Pak. Diamini malaikat Pak. Alhamdulillah. Berapapun harta yang dia peroleh, ya, sedikit ataupun banyak, semakin banyak dia mendapatkan rizki atau mendapatkan harta, hatinya akan semakin apa? Semakin tenang. Kenapa bisa tenang? Karena dia mendapatkan dengan cara yang benar. Sehingga hatinya tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja. Rizkinya banyak, alhamdulillah disyukuri. Ya, ini salah satu ciri. Ya, makanya kalau misalkan ya panjenengan kemudian yang tadinya punya sepeda ontel, kemudian jadi punya motor, dari punya motor punya mobil, dari mobilnya satu menjadi 2, 3, 4, kalau dengan rasanya masih sama, masih tenang, nyaman, enjoy, maka itu diantara ciri rizkinya
berkah. Kalau setelah punya itu kemudian apa? Mumet pikirannya, bisa jadi itu indikasi bahwa harta yang kita peroleh apa? Boten berkah. Ya, jangan dikira orang yang kaya itu hidupnya nyaman. Buat kita mungkin tidur di atas tikar atau di atas apa? Ubin bisa terlelap sampai ngorok bahkan mungkin. Tapi buat mereka orang-orang kaya nggak bisa. Ya, kita bisa barangkali tidur dimanapun barangkali, ya kasarannya. Tapi buat mereka harus punya kasur yang empuk sebagai macam. Bahkan banyak yang tidak bisa tidur kecuali harus minum obat tidur. Bayangkan, yang obat tidurnya harganya mahal. Jadi nggak semua yang kita lihat enak ketika dirasakan apa? Enak. Maka bersyukurlah dengan itu, ya, maka hati kita akan menjadi tenang. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah bahwa harta yang kita dapatkan itu akan membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat jualan bakso keliling, misal pakai gerobak, ya, begitu dengar azan langsung mencari masjid sholat. Begitu terus sampai akhirnya dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk jualan tidak keliling, tidak pakai gerobak, tapi dia bisa nyewa tempat. Kemudian apa? Kemudian dia jualan di situ. Begitu dengar azan dia masih ke masjid. Maka kemudian apa? Allah berikan makin banyak orang yang beli, makin banyak orang yang beli, sehingga akhirnya dia punya cukup uang untuk membeli tanah. Kalau beli tanah yang dekat masjid harganya mahal, dia cari yang jauhan, yang harganya apa? Murah. Kemudian dia jualan di situ. Orang masih banyak datang. Bahkan apa? Tambah rame. Begitu dengar azan, orang ini ngomong apa? Lah, sekali-kali. Ya, yo pisan-pisan lah. Masa sholatnya di masjid terus. Kan sholat di masjid gak wajib. Gini bener? Kan sholat di masjid gak wajib. Ya. Meskipun mazhab Hambali mengatakan wajib, mazhab lain mengatakan sunnah muakkadah. Artinya tidak wajib lah. Kalau wajib kan berdosa kita. Betapa banyak dosa yang kita lakukan dari sholat ini. Kita sholat tapi berdosa. Ya, ini pembahasan lain. Sehingga akhirnya apa? Dia tidak tidak sholat di masjid, dia sholatnya di tempatnya, di rumahnya. Begitu terus berjalan, tambah ramai, makin banyak orang datang, sehingga akhirnya apa? Sholatnya ditinggalkan. Saking sibuknya apa? Melayani pembeli. Nah, berarti kalau seperti ini hartanya berkah, berkah. Ciri harta berkah itu semakin banyak harta yang Allah titipkan kepada kita, maka semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Perkataan Qarun, ya, yang diabadikan di dalam Al-Qur'an itu apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Ya. Qarun mengatakan, loh, saya punya harta banyak ini karena ilmu saya. Ya, saya bisa sesukses ini karena saya memang punya modal untuk bisa menambah harta. Ya. Artinya apa? Dia tahu caranya berdagang seperti apa, sehingga kemudian harta kekayaannya sangat banyak. Nah, ini tentu berbeda dengan perkataan Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman kalimatnya diabadikan oleh Allah,
bahkan tidak jarang kita jumpai kalimat itu nempel di mobil-mobil. Kalimat apa? Kalimat Nabi Sulaiman yang ketika mendapatkan rezeki yang sangat banyak itu, kemudian potongan kalimatnya itu kadang kita jumpai ada ditempel di mobil itu loh, di belakang mobil atau biasanya di belakang mobil. Apa kalimatnya? Hadza min fadli rabbi. Perhatikan, yang satu Qarun, yang satu Nabi Sulaiman. Qarun mengatakan ini karena ilmu yang saya miliki, jadi saya bisa kaya raya. Sedangkan Nabi Sulaiman apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah pemberian dari Allah. Dia sadar. Jadi ciri orang yang beriman ketika dia mendapatkan harta semakin banyak, dia menyadari bahwa harta itu dari Allah yang harus apa? Disyukuri. Sehingga apa? Semakin banyak hartanya bukan semakin jauh dari Allah, justru semakin taat kepada Allah. Yang tadinya punya motor satu, paling hanya sholat duha sepekan sekali, punya mobil satu, kemudian apa? Setiap hari sholat duha. Punya istri satu, nah. Jangan dilanjutin kalau itu ya. Saat punya mobil satu, sholat malamnya hanya sebulan sekali. Begitu ditambah jadi 2, 3, 4 mobil setiap malam ya, sholat malam. Ini yang benar, berarti itu menandakan apa? Harta yang Allah berikan itu apa? Berkah. Ini ciri yang kedua ya. Ciri yang kedua yang menunjukkan bahwa harta yang kita peroleh itu berkah. Ciri yang ketiga adalah apa? Senantiasa merasa cukup dan bersyukur. Ini yang sangat penting. Ya, senantiasa merasa cukup, yang diistilahkan dengan apa? Qanaah. Ya, diistilahkan dengan qanaah. Jadi merasa cukup berapapun, ya, berapapun yang dia dapatkan hari itu kalau dia jualan. Ya, hari ini tadi sudah kita jelaskan dapatnya 50, keesokannya 100, hari berikutnya 10.000, berikutnya 20.000, berikutnya 5.000. Masya Allah. Cukup no benar? Kalau hartanya berkah cukup. Kalau hartanya berkah itu apa? Cukup. Lah terus bagaimana kebutuhan? Ada Allah. Ya, ada Allah. Kita tidak tahu tiba-tiba ada orang datang antar beras. Tidak tahu tiba-tiba ada orang datang antar minyak goreng. Tiba-tiba ada orang datang antar apa? Telur, Indomie, ayam. Wah. Ya, meskipun hari itu misalkan dia hanya dapat 10.000, tapi Allah berikan dari jalur lain. Ini ya, jadi yang terpenting adalah qanaah, merasa cukup. Dan inilah orang kaya yang sesungguhnya, sebagaimana disebutkan oleh Rasul laisal ghina an kathratil arad. Orang kaya itu bukan yang banyak hartanya. Banyak harta tapi merasa kurang, terus berarti dia merasa kaya enggak? Makanya Rasul mengatakan laisal ghina an kathratil arad. Orang kaya itu bukan yang banyak hartanya, walakinnal ghina ghinan nafs. Orang kaya itu adalah orang yang diukur dengan hatinya. Kalau hatinya merasa cukup, dia adalah orang yang kaya. Si A gajinya sebulan 15 juta, si B gajinya sebulan 30 juta, si C sebulan gajinya 2 juta,
Si D sebulan gajinya 500.000. Kalau yang 500.000 itu berkah, cukup. Dan dialah hakikatnya orang kaya yang sesungguhnya. Ya percuma kalau gajinya sebulan 30 juta, tapi kemudian apa? Tidak bisa menutupi kebutuhan bulanannya. Bayangkan, Masya Allah, 30 juta sebulan kok tetap kurang. Berarti kan seharusnya apa? Sehari 1 juta masa kurang. Masya Allah. Loh, kalau tidak berkah bisa jadi seperti itu. Ya, anaknya mungkin makan nggak mau sembarangan, makan mintanya yang enak-enak, tempe goreng ora doyan, ya, kangkung moh, pengennya yang enak-enak, itu makannya. Belum nanti yang lainnya, kebutuhan lainnya. 1 bulan 30 juta tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Mengatakan, saya gajinya kok nggak cukup ya, padahal sudah 30 juta. Masya Allah. Berarti apa? Tidak berkah. Kenapa? Yang gaji 500.000 aja cukup sebulan. Itu menunjukkan apa? Berkah. Makanya ya, orang zaman dulu, orang tua kita itu lebih berkah dibandingkan kita di zaman sekarang. Ini betul? Bayangkan, secara nominal uang dulu dengan sekarang kan beda. Ya, mungkin sebagian orang megang 10 juta, 20 juta, sebagian orang mungkin merasa sudah biasa. Tapi angka 10 juta di zaman tahun 90, 80, 70 itu rasanya ribet. Wah, luar biasa itu. Ya, orang zaman dahulu, ya, orang tua kita berangkat kerja paling jam berapa? Kan dia mesti sholat subuh, setelah sholat apa? Zikir, kemudian masih bisa apa? Medang, kopi, gorengan, baru berangkat kerja, nanti pulang sore paling jam 3 atau jam 4 dia sudah pulang. Habis itu bercengkrama dengan keluarga, dengan anaknya, sholat maghrib, bisa di masjid, bisa itu. Tapi zaman sekarang coba, berangkat kerja sebelum subuh, pulang malam setelah isya, di kerjaan tidak bisa sholat. Itu ketika pulang dia mengatakan, kok gajinya nggak cukup ya. Berarti apa? Keberkahan. Berarti orang tua kita lebih berkah hartanya dibandingkan dengan kita. Orang zaman dahulu anaknya 5, 10 masih bisa menghidupi. Ya, orang sekarang anaknya 2, 3, 4, paling mungkin 5 itu sudah mulai jarang. Ya, terutama di kota-kota sudah mulai jarang tuh. 4 aja wis oke. Ya, 1 atau 2 itu aja rasanya apa ketika ditanya, anak saya nggak ada waktu untuk ngurusi anak saya, pendidikan anak saya. Duh, ini menunjukkan apa? Keberkahan yang semakin hilang. Maka rezeki itu yang terpenting adalah berkah. Bagaimana cirinya? Orang yang mendapatkan harta, dia akan merasa cukup. Bukan hanya cukup, tapi dia juga bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri yang ketiga. Dan ciri yang keempat adalah keluarganya harmonis. Ya, orang yang berkah hartanya, keluarganya pasti harmonis. Berarti harmonis itu nggak pernah bertengkar, nggak juga. Yang namanya keluarga mesti mesti kadang bertengkar, cekcok biasa. Jangankan kita, keluarga siapa? Rasul kan juga begitu. Ya, pernah begitu keluarga Rasul. Si beberapa
istrinya Ummahatul Mukminin ya minta pernah demo untuk diabadikan ya, dijelaskan dalam hadisnya. Pernah demo kepada Rasul minta apa? Minta jatah bulanannya naik. Nah, kalau bahasa kita gampangnya begitulah. Ya. Maka Rasul tidak mampu, kemudian Rasul diamkan selama 1 bulan. Kan seperti itu. Loh, berarti terjadi apa? Ada pertengkaran kecil itu wajar. Artinya kalau kita berantem dengan pasangan itu wajar. Yang tidak wajar apa? Kalau berantemnya sering, bahkan mungkin setiap hari sambil dino tukaran. Kalau seperti ini berarti apa? Tidak berkah. Ya, ini ciri yang keempat, ciri yang terakhir yang tidak ada di makalah dan nanti sisanya silakan dibaca sendiri adalah bahwa di antara ciri berkah orang itu akan istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah ini luar biasa mahal. Ya, makanya Ibnu Qayyim mengatakan a'zamul karamah luzumul istiqomah. Karomah yang paling mulia itu adalah apa? Istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan. Ini luar biasa. Banyak kisah orang selama hidupnya taat, tapi ketika akan menjelang meninggal, akan wafat, ternyata dia dalam kondisi apa? Sebaliknya, dalam kondisi maksiat kepada Allah. Dan kisahnya banyak. Saya sebutkan 3 saja, ya. Dan ini sebagai penutup, ya. 3 saja. Yang pertama adalah Bal'am bin Bawrah. Ada yang pernah dengar? Bal'am bin Bawrah itu hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Bal'am bin Bawrah ini terkenal orang yang sangat alim. Bahkan disebutkan, ya, disebutkan oleh Fudail bin Iyad ketika dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana mujabun fi syada'id. Ketika Bal'am bin Bawrah ini berdoa mengangkat tangannya dikabulkan oleh Allah. Kurang alim seperti apa? Nah, kita beribadah pasti dikabulkan doa kita enggak? Kita enggak tahu. Bal'am bin Bawrah, ya, kata Fudail bin Iyad rahimahullah taala, kalau dia berdoa mengangkat tangannya dikabulkan oleh Allah. Tapi di akhir hayatnya apa? Di akhir hayatnya dia meninggal dalam kondisi murtad, dalam kondisi sedang berbuat dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dilihat surat Al-A'raf ayat 175. Itu tentang kisah Bal'am bin Bawrah. Ya, Al-A'raf 175. Nanti lihat tafsirnya silakan. Kisah yang kedua. Ini sahabat, ya. Namanya Rajal Unfuwah. Rajal Unfuwah ini termasuk sahabat. Ya, ini termasuk temannya Abu Hurairah. Rajal Unfuwah ini ketika di zaman Abu Bakar dipilih oleh Abu Bakar untuk mendakwahi Musailamah Al-Kadzdzab. Siapa Musailamah Al-Kadzdzab? Nabi palsu. Khalifah Abu Bakar memilih Rajal Unfuwah, tentu karena kealimannya. Kemudian dipilih datang ke sana mendakwahi Musailamah Al-Kadzdzab. Bukannya membalikkan, ya, Musailamah Al-Kadzdzab agar dia bertaubat, sebaliknya. Justru apa? Rajal Unfuwah ini yang terfitnah. Ketika datang ke sana, Musailamah mengatakan kurang lebih begini.
Rojal, ini aja. Kamu kan kayaknya kelihatannya hidupmu susah. Kamu ikut saya saja. Apa yang kamu minta aku berikan semuanya. Aku penuhi semuanya. Daripada kamu di sana sama Abu Bakar gak dapat apa-apa, ya, dia ikut saya saja, kata Musailamah al-Kadzdzab. Dan ternyata Rojal Unfuwa menerima itu, sehingga apa? Kemudian dia murtad, dia mengikuti Musailamah al-Kadzdzab. Padahal Rojal Unfuwa ini luar biasa. Ya, dia dipilih oleh Khalifah Abu Bakar untuk orang-orang pilihan untuk mendakwai Musailamah al-Kadzdzab. Tetapi ternyata dia bukannya membawa Musailamah, malah dia yang terbawa. Ya, ini yang kedua. Dan kisah yang ketiga adalah tentang kisahnya Ubaidillah bin Jahash. Ya, Ubaidillah bin Jahash. Ini juga seorang sahabat, bahkan termasuk sahabat di awal-awal Islam. Ya, dia hijrah dari Mekah saat kondisinya tidak memungkinkan karena ujian luar biasa. Orang-orang kafir Quraisy menghalangi, kemudian dia hijrah ke Habasyah. Ternyata di Habasyah malah dia terkena fitnah dunia. Ditawari harta kekayaan, akhirnya dengan syarat dia mau keluar dari Islam, dia terima itu. Ya, ini adalah kisah-kisah yang menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya istiqomah itu mahal luar biasa. Belum tentu kita beribadah seumur hidup kita. Belum tentu ada jaminan ketika kita meninggal kita masih dalam kondisi beriman kepada Allah. Belum tentu, tidak tahu kita ujian seperti apa di depan nanti yang kita akan ada. Terakhir, ini terakhir dari terakhir adalah Imam Al-Qurtubi, ya, di dalam kitabnya At-Tadhkirah menceritakan tentang seorang muadzin. Masya Allah. Muadzin di zaman dulu kan kalau mau adzan dia naik tangga, naik mimbar, kemudian adzan naik apa? Menara. Istilahnya begitulah. Kemudian dia adzan di sana. Orang ini adalah orang yang saleh. Adzan tepat waktu terus, nggak pernah ketinggalan. Suatu saat dia naik ke atas mimbar, tanpa sengaja dia ke atas menara, ya, tanpa sengaja dia melihat wanita yang sangat cantik. Tanpa sengaja. Kemudian dia adzan, selesai adzan, dia turun ke bawah, dia sholat. Selesai sholat, dia mencari wanita tadi dan mendatangi wanita tadi, mengatakan, saya suka sama kamu dan saya mau menikah sama kamu. Tetapi sayangnya wanita cantik itu adalah orang Nasrani. Dia mengatakan, ya tidak mungkin kita menikah, wong saya Nasrani kamu Muslim. Kalau kamu mau, kamu keluar dari Islam, kamu ikut saya. Maka kemudian orang ini, sang muadzin ini, mengikuti keinginan sang wanita tadi. Begitu resepsi pernikahan dan malam pertamanya belum sempat apa-apa. Ya, dia sudah murtad, belum sempat dia merasakan itu, karena kemudian apa? Atap rumahnya rusak, dia harus membenarkan atapnya yang rusak itu naik, ternyata kemudian atapnya ambruk, jatuh, kepalanya terbentur lantai, meninggal. Sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Akhiratnya dia tidak dapatkan, padahal dia sudah seumur hidupnya, ya, sepanjang hidupnya beribadah kepada Allah. Muadzin itu luar biasa. Nah, mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, yang terpenting buat kita dalam mencari rezeki itu adalah berkah. Jangan terfokus pada banyaknya. Kalau toh banyak disyukuri, insya Allah dengan itu Allah akan semakin menambah harta kita, dan semoga dengan harta itu menjadi kendaraan kita agar kita bisa sampai ke surganya Allah, bukan sampai ke nerakanya. Saya kira ini yang disampaikan. Mohon maaf kekurangan. Aku lupa dihadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.